Desa Kecamatan Purwanegara, Banjarnegara. Ini yang pertama, saya sangat tertarik sekali dengan perkembangan dari BMT Wastabik di Kabupaten Pati ini. Kami dari Desa Purwanegara ini memang masih konvensional seperti itu, belum syariah. Kami sebenarnya mengharapkan dan ingin untuk menuju ke situ, karena kami memiliki, saya pengawas bukan pengurus pengawas koperasi, memiliki lebih dari 200 anggota gitu. Namun sekarang itu banyak anggota yang mulai keluar karena purna tugas, tapi yang masuk juga agak imbang lah. Katakan yang keluar 30, yang masuk 25, masih imbang. Hanya modal itu kan keluarnya luar biasa. Katakan satu orang itu rata-rata 25 juta sampai 30 juta gitu. Artinya kalau keluar 30 itu bisa dihitung 30 kali 25 juta. Sementara yang masuk itu paling modalnya 200 sampai 300 ribu. Ini memang cukup modalnya cukup banyak yang keluar, sehingga koperasi ini dianggap mulai kayak mulai runtuh. Artinya modalnya sudah banyak yang hilang, sehingga banyak kita untuk menarik anggota itu agak sulit. Yang pertama tadi kelihatannya seperti modalnya sudah mulai terkikis. Yang kedua, masih menganggap bahwa koperasi itu riba Ternyata kalau saya pikir koperasi itu merupakan betul ada ribanya, tapi yang terkecil. Karena apa? Koperasi itu segala keputusan, segala tindakan itu kan berdasarkan musyawarah, dan sebagian juga modal dikembalikan atau SHU lah, ada SHU kembali ke anggota. Nah, kami memang sangat tertarik dengan syariah ini, karena nanti terutama yang orang-orang yang menggawa koperasi ini adalah riba, ini akan artinya bisa dimengerti, artinya bahwa syariah itu katakan tidak riba lah, karena nanti tadi setelah saya melihat itu kan mendengarkan tadi penjelasan itu berdasarkan akad gitu berdasarkan akad. Misalkan tadi beli laptop 6 juta, kemudian berdasarkan kesepakatan menjadi 7 juta lah katakan. Itu bukan kita mengambil keuntungan, tapi ini berdasarkan akadnya seperti itu. Nah, kami juga kepingin hanya prosesnya, apakah bisa langsung misalkan dari KPRI yang konvensional menjadi syariah itu merubah seperti itu, atau harus merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi seperti itu. Kemudian yang kedua, kami juga sebenarnya kepengen berguru lebih jauh lagi, terutama perkembangan tadi dari mungkin modal dari modal terutama karyawan yang setiap bulannya dikenai sesuai kesepakatan lah, tadi 7,5%, yang 2,5% untuk zakat, untuk sedekah dan sebagainya. Ini saya sangat tertarik seperti itu. Itu sementara kami hanya bercerita, kami kepengin lah seperti koperasi yang atau BMT yang ada di sini. Terima kasih. Mungkin dari yang lain dari KPRI Garesa mau menambah, dipersilakan. Dari saya itu saja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya dulu, nanti dijawab, kemudian nanti biar bisa semakin berkembang diskusinya gitu. Monggo, dari KPRI atau dari koperasi mana nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan pada saya. Cukup ringkas yang kami tanyakan. Mohon penjelasan
Perkenalkan, nama saya Mubaror dari KPRI Perguwo, Kecamatan Manadadi, Banjarnegara. Yang kami tanyakan, mohon penjelasan tentang praktek cicil emas dan gade emas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dua pertanyaan dulu karena nanti biar semakin berkembang. Pertanyaan pertama tadi dari Pak Hisyam, KPRI Ganesha. Ada tiga pertanyaan utama sepertinya. Yang pertama adalah modal yang terkikis karena anggota keluar, kemudian persepsi operasi riba, padahal ada kesepakatan dan SHU kembali ke masyarakat, ke anggota. Kemudian yang ketiga, jika ingin konversi, bagaimana konversi dari koperasi konvensional menjadi koperasi syariah. Dan yang keempat, ingin menanyakan terkait skema 7,5% yang kemudian masuk pada modal koperasi, begitu ya pertanyaannya. Nah, empat pertanyaan itu. Yang kedua dari Pak Mubarok dari KPRI Perguwo terkait skema gadai atau cicil emas. Gitu, monggo Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mencoba untuk menjawab terkait dengan modal, Bapak. Jadi memang kalau tadi minta untuk disampaikan modal awal dari pihak swasta berapa, mungkin Bapak Ibu yang ada di sini, modal kita itu hanya 2 juta. Modal kita hanya 2 juta. 2 juta pun itu adalah modal dari sisa ketika Muktamar Pemuda Muhammadiyah. Nah, jadi sisa dana Muktamar Muhammadiyah itu 2 juta kita gunakan untuk mendirikan KSU Fastabik, Koperasi Serba Usaha Fastabik. Dulu itu KSU, izin kita dari pemerintah adalah KSU. Nah, ini modal kita adalah itu. Jadi 2 juta kami bertiga, kebetulan Pak Ridwan sebagai pengurusnya, saya bertiga, yang disampaikan Pak Agus tadi bahwa kami bertiga, Bu Sri, saya dan Pak Wali yang satunya sudah tidak bergabung lagi dengan kita. Itu kita ada dana 2 juta untuk mengembangkan BNT Fastabik ini. Nah itu, jadi kalau itu 2 juta, kemudian kita maksimalkan, dan kita pun dari 2 juta itu memang kantor kita itu berada di nemplak ya Pak Agus, di dompleng di SMA Muhammadiyah untuk tempat itu. Kemudian kita berusaha sebenarnya terus, kemudian tahun 2002 kita mencoba pengembangan, menambah karyawan. Pak Agus inilah yang 2002 itu yang kita ajak untuk pengembangan di cabang Kecamatan Dari Jaksa. Nah itu alhamdulillah berkembang terus sampai sekarang. Modal kita ya ada sekitar 29 miliaran. Memang kita harus banding dengan aset yang kita miliki itu. Berarti 25 tahun bahwa kita berperjuangan. 1998 ini sudah 2022. Berarti berapa? 24 tahun, hampir 25 tahun. Itu Pak, jadi kita memang untuk meyakinkan orang-orang agar menambah modal itu pun juga tidak mudah. Artinya kita memang harus eksis dulu BNT-nya itu. Jadi kepercayaan masyarakat tinggi baru kita bisa menambah modal. Bahkan ada salah satu tokoh yang ketika kita tawari simpanan ataupun modal itu, beliau mengatakan aset BNT jenengan, kalau asetku itu ada asetku Mas. Lah aku nak ono anu piye Mas. Nah, itu ada tantangan bagi kami untuk menunjukkan bagaimana bahwa saya BNT kami itu harus lebih besar. Itu memotivasi saya. Bukan saya marah bodoh, tapi memotivasi saya untuk membuktikan, menunjukkan bahwa BNT Fastabik akan menjadi besar dan asetnya beliau akan lebih besar dari BNT Fastabik. Aset perorangan dengan asetnya
lembaga yang dimiliki orang banyak kan tetap pakai. Jadi kita alhamdulillah jadi gitu Pak. Dan secara modal memang kita butuh waktu, tidak semudah apa yang kita harapkan. Butuh bagaimana lembaga kita tetap eksis dalam rangka itu kepercayaan masyarakat. Ketika ada orang simpanan sekian, ada sewaktu ngambil sekian, kita harus ready, harus setiap ada itu, harus setiap saat kita ada dana yang kita diambil oleh masyarakat itu harus ada. Itu Bapak kurang lebihnya untuk jawaban kami terkait dengan modal. Mungkin untuk terkait yang lainnya, monggo Pak Agus. Saya coba jawab tentang persepsi riba. Namanya persepsi itu biasanya muncul karena dua hal. Pertama karena memang kita begitu, gitu ya Pak. Jangan dikira bahwa meskipun kita ini sudah berupaya kuat untuk mengimplementasikan ekonomi syariah sesuai dengan opini dan fatwa dari DPS, tetapi persepsi itu hilang. Karena apalagi di PMT Mas Rafiq ini misalnya karyawannya sekarang 200-an orang. Tentu mulai dari pengetahuannya berbeda-beda, pengalamannya berbeda-beda. Kadang-kadang ada 1-2 karyawan yang ya masih kemudian untuk mengimplementasikan syariah secara begitu itu kadang-kadang, apalagi ya kalau marketing itu kan no target gitu ya, no target jadi kadang-kadang ya maka yang pertama edukasi harus terus dilakukan Pak. Dewan Pengawas Syariah kami itu punya program namanya Kelompok Kajian Ekonomi Syariah. Itu muter setiap cabang sebulan sekali. Itu untuk mengedukasi ya masyarakat anggota bahwa pertama tentu ekonomi syariah punya rambu-rambu seperti ini. Yang sudah dilakukan BMT seperti ini. Gitu. Kemudian di internal ya teman-teman di bagian SDI juga mengedukasi karyawan supaya konsisten menerapkan prinsip-prinsip syariah. Contohnya tadi di bawah saya cerita soal laptop. Saya kalau ngisi pelatihan karyawan baru bicara soal ada permohonan pembiayaan, pertanyaan pertama yang harus ditanyakan apa Mas? Yang pertama kali ditanyakan adalah keperluannya untuk apa? Karena keperluannya apa itu akan menentukan akadnya apa. Itu ya. Jadi kalau sudah ketemu, oh ini mau. Jadi kadang orang di masyarakat kan gitu, datang ke BMT, Mas, Mbak, aku harus nyilih duit. Nah, ya enggak? Mas, Mbak, aku ameh gadek no motor, gitu. Nah, kalimat-kalimat itu sudah wajar biasa gitu. Tapi kita harus meluruskan. Duitnya nggak opo Bu, nggak opo Pak. Baru kemudian mereka jawab, ini anak saya mau kuliah butuh laptop. Oh berarti uangnya mau dipakai beli laptop. Kebutuhannya sesungguhnya adalah laptop. Gitu. Maka setelah itu sudah punya pandangan laptop Bu, sudah saya kemarin nyari-nyari di toko X misalnya. Siap Bu, harganya berapa di sana? 6 juta misalnya. Oke. Maka BMT selanjutnya akan berkomunikasi dengan supplier. Kan gitu. BMT membeli laptop di supplier dengan harga 6 juta, dijual kepada anggota tadi dengan harga ditambah margin berapa, keuntungan berapa, itu kan? Sampaikan, Bu, saya beli laptop di sana 6 juta, kami mengambil keuntungan sekian, harga murabah menjadi sekian. Ibu mau bayar sekian bulan, berarti angsuran per bulan atau bayaran setiap bulannya adalah sekian rupiah. Ini laptopnya. Jadi terimanya laptop Pak, bukan duit. Itu karena kita tidak dodolan duit. Itu Pak. Konsistensi kita selama bertahun-tahun melakukan itu nanti akan dengan sendirinya menepis persepsi itu. Tapi ini bukan tidak semudah membalikan telapak tangan Pak. Ya.
Apalagi kalau sudah cabangnya banyak jauh-jauh Pak, pengawasan itu DPS itu Pak, kalau di sini kalau jual beli yang rumit-rumit itu mesti ikut turun Pak, mendampingi, dan pendampingan AKT bener gitu. Ya, tapi yang namanya pengawasan itu ya mesti kadang-kadang ada. Saya cerita sedikit. Belum lama ini kami dapat surat cinta dari anggota kepada Direktur Utama BMW tadi. Saya baru saja mendapatkan ilmu baru. Wah. Jadi anggota tulis begitu, ilmu baru tentang riba. Karena saya takut riba, maka mohon pembiayaan di BMT dihapus dan sebagainya. Saya akan membayar sesuai kemampuan saya, begitu dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, kita balas. Saya balasnya tidak dengan surat. DPS-nya saya mintai tolong untuk datang ke yang bersangkutan, diedukasi dan sebagainya. Ya, dulu keperluannya buat apa? Oh ternyata buat beli sapi, Pak. Sapinya dulu terimanya sapi apa, uang ya? Wah terimanya uang. Oke, kesalahan. Saya minta maaf. Kita minta maaf. Tidak masalah, kita minta maaf. Kita minta maaf. Sapinya ada nggak? Nah ini masalahnya, sapinya besok ono yang jadi masalahnya. Kalau sapinya ada, kembalikan sapinya, nggak apa-apa gitu kan. Tapi kita setelah kita ngerti itu, kita nggak mengambil keuntungan. Margin itu tidak kita ambil. Jadi kita ingin betul-betul konsisten menerapkan. Nah, kerugiannya gimana? Ya ditanggung sebagai sebuah kerugian. Kita harus menyiapkan cadangan. Jadi itu Pak, konsistensi kita nanti akan dengan sendirinya merubah persepsi orang-orang. Dan juga edukasi. Kemudian berikutnya soal konversi. Terus terang saya tidak begitu paham tentang regulasi yang mengatur tentang KPRI. Saya tidak begitu paham, yang saya paham tentang KSPPS. Jadi apakah KPRI bisa menjadi KSPPS atau cukup praktiknya yang syariah? Nah, saya kurang paham. Tapi kalau misalnya tetap menjadi KPRI, hanya prakteknya saja yang syariah, itu juga bisa menurut saya. Ya, yang penting praktek ketika ada anggota itu, ya, ketika ada permohonan pembiayaan anggota, kita harus sudah mulai mengubah, bahkan mulai dari persepsi sampai kepada statement-statement yang keluar. Anggota KPRI kalau mau berubah ke syariah, ketika ada orang mengajukan pinjaman, hati-hati. Ya, menurut Mas Roma ini kan pulau kortin jarang alfa riba kan. Angger pinjaman, meminjam, kok kita mengambil manfaat, itu riba kan. Nah, kata Mas Roma begitu. Mas Roma, ya. Irama, ya kan. Maka Pak Hisab ketika nih ya Hisab nih ya jadi Pak Hisab ini kalau anggotanya mau melakukan pembiayaan memang harus ditanya dulu kebutuhannya apa, nanti akadnya apa. Kalau belum paham akadnya, telepon Mas Roma saja. Mas, ada anggota saya mau butuh pembiayaan untuk bayar sekolah anaknya. Nah, akadnya apa ini ya? Tanya aja Mas Roma. Nanti biar dituntun ya ini sama Mas Roma gitu. Ya. Kalau misalkan pinjam misalkan mau menikahkan anaknya, bayar sekali 25 juta itu gimana? Iya, ya bisa. Ya. Tapi begini Pak, ini kalau saya jawab case per case, ya kasus per kasus, nanti kan panjang dan mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya tentang akad-akad tertentu. Jadi prinsipnya begini Pak, teman-teman di KPRI bikin saja produk itu harus supaya laku harus sesuai dengan kebutuhan anggotanya, kan gitu. Produknya apa? Kalau di Fastabik misalnya produk ya Pak, bukan akad sama produk beda lagi ya, karena bisa jadi satu produk akadnya bisa berbeda. Contoh produk cicil emas itu produk, gade emas itu produk itu, oke.
Nah, kemudian apalagi di sini misalnya ya jual beli barang kebutuhan rumah tangga itu produk gitu ya. Tapi kalau murabahah, musyarakah, mudarabah itu akad. Nah, Bapak silakan membuat produk sesuai dengan kebutuhan anggota. Di KPRI Ganesha karakteristik kebutuhan anggota apa saja? Oh tadi biasanya mau beli, mau untuk nikahi anak, gitu kan? Kalau di sini bisa kita sebenarnya syariah itu sangat komprehensif ya, tetapi luas juga. Contoh nikah anak itu kan sebenarnya juga bisa dijelentreh gitu kebutuhannya. Tuku gula 2 kilo. Kalau di Pati Pak, di Pati tidak tahu di Banjarnegara. Di Pati itu Pak, buat pelamar itu gowo Honda Brio Pak. Ya, atau Toyota Racer ya, sekian ratus juta ya. Ya, kita biayai Pak, yang bisa kita biayai. Yang akadnya bisa diakomodir oleh DPS gitu. Kita fleksibel saja. Begitu Pak kira-kira Pak Nisam ya. Kemudian tentang cicil emas. Cicil emas itu sekali lagi pertama kita memang mengakomodir kebutuhan masyarakat. Jadi banyak ternyata di Pati itu. Jadi sekarang itu kan kemarin ya, kemarin sempat emas itu harganya cukup naiknya cukup drastis. Dan kita coba buat produk itu. Mekanismenya bagaimana? Mekanismenya sementara yang kita layani adalah cicil emas batangan. Emas, kita sudah kerjasama dengan supplier emas. Jadi cicil emas itu nanti orang tersebut membeli emas ya ke BMT Fastabik dengan agunan emas tersebut. Nah, ada uang mukanya berapa persen? 20%. Ya, uang mukanya 20%. Ya, minimal pembelian 10 gram. Kita nggak melayani yang 1 gram 2 gram. Minimal pembelian 10 gram. Jadi ya sekitar 10 juta kalau 1 gram 1 juta kan. Berarti uang mukanya 20% sekitar 2 ya, nah itu. Jadi uang muka. Nah, emasnya kita simpan di sini. Nanti mereka nyicil tiap bulan, begitu lunas bisa diambil emasnya. Itu aja Pak mekanismenya. Akadnya apa? Keuntungannya? Oh ya, keuntungannya kita ambil aja range dari harga itu berapa kita ambil. Sama seperti kita menjual barang-barang yang lainnya. Itu akadnya merubah atau bukan? Hah? Akadnya merubah. Ya, merubah. Gitu. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, Yang gede yang gede. sekarang gede. Ini tuh produk yang saling berkaitan. Kalau orang sudah punya emas, butuh uang, nggak usah susah-susah, gadekan saja emasnya. Jadi muter-muter di sini. Ya, kita begitu. Jadi kalau butuh, sekarang kan banyak orang butuh uang cepat gitu ya. Kalau ini butuhnya uang Pak, butuhnya uang. Jadi untuk mengatasi itu kita emas itu kita taruh di sini, ditaksir dulu, ya kan? Nanti kemudian mereka mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan rumus yang kita buat di sini. Ya. Kemudian kita mendapatkan keuntungannya dari mana? Kan? Keuntungannya adalah dari apa namanya Pak? Penyimpanan. Kita mengambil jasa penyimpanan emas itu. Ya, caranya seperti itu Pak. Itu yang gade emas. Ya. Ya. Akadnya berarti sama orang. Nah, itu. Ya. Akadnya kalau ini ya, sebenarnya bisa dua-duanya, Pak. Bisa dua-duanya. Ya, nanti tergantung fatwa opini ya, opini DPR. Kalau di sini yang penting begini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau bikin produk supaya aman secara syariah,
Itu kalau di sini di PMT Mas Tabik itu kita buat dulu definisi produk, kemudian SOP-nya, ya kan? Setelah itu ada mekanisme dan lain-lain di situ ditulis, lalu kami ajukan ke Dewan Pengawas Syariah, minta opini. Nah, nanti setelah itu Dewan Pengawas Syariah mengkaji, Pak, dari rencana SOP, dari definisi lain-lain itu sudah pas belum, gitu, dengan ketentuan syariah. Kalau sudah pas, biasanya beliau akan mengeluarkan opini. Ini bisa dilaksanakan. Gitu. Kalau misalnya belum, maka opininya ini bisa dilaksanakan dengan perbaikan di A, B, C, D. Nanti keluar. Jadi aman kita, dan ada harmoni antara DPS dengan kita yang di lapangan. Gitu. Kira-kira begitu. Monggo yang lain. Baik, terima kasih Pak Agus atas